Presiden Joko Widodo kerap tampil dengan gaya busana yang sederhana, kemeja putih yang menjadi andalannya dalam beraktivitas sehari-hari. Betul, Taufik. Nah, ini setelah dilantik sebagai presiden, mantan Gubernur DKI Jakarta ini berencana untuk mempertahankan gaya berpakaiannya. Dan informasi ini sekaligus menutup Net 24 malam ini. Saya Taufik Effendi. Dan saya Isabella Fauzi. Selamat malam dan selamat beristirahat. Kemeja putih dan celana panjang hitam kerap dikenakan Joko Widodo saat menyapa warga Jakarta. Sejak menjabat sebagai wali kota Solo, Jawa Tengah periode 2005 hingga 2012, Jokowi memang terkenal dengan penampilan sederhananya. Ayah tiga anak ini memiliki penjahit langganan yang menjahit seragam dinas hingga kemeja putihnya. Jadi beliau itu sukanya kan baju putih karena untuk acara belusuan itu. Untuk belusuan itu beliau mengendaki modelnya tidak saku satu. Jadi kalau saku satu itu kan formal. Untuk setelan jas itu saku satu. Makanya kalau untuk belusuan itu pasti sukanya pakai sakunya dua. Nah ini contohnya ini baju putih. Jadi ada sakunya dua pakai tutup. Terus ada action-actionnya gitu. Jarang beliau mengendaki yang polos itu jarang. Jadi memang biar kelihatan modis gitu, meskipun putih tapi tetap modis. Untuk memudahkan aktivitasnya, Jokowi gemar mengenakan pakaian yang sedikit longgar. Namun postur tubuh yang tinggi dan kurus kadang menjadi hambatan dalam memilih pakaian. Jadi Pak Jokowi ini karena tinggi tapi badannya kecil atau krempeng ya. Tapi beliau sukanya kalau pakai baju longgar. Jadi ukurannya kalau di size itu pakai ukuran L, tapi kalau pakai L ukuran size jadi pasti kebesaran. Makanya beliau selalu menggunakan penjahit. Kesederhanaan Jokowi terus dibawanya saat maju dalam pemilihan kepala daerah DKI Jakarta 2012 lalu. Saat itu Jokowi dan pasangannya Basuki Cahayapurnama tampil dengan kemeja motif kotak-kotak. Waktu itu kalau tidak salah untuk kotak-kotak itu kenapa kok tiba-tiba munculnya kotak-kotak, itu kan dia bertanya, Pak Jokowi yang bertanya pada kawannya, yang desainer, kalau saya ingin baju yang mudah diingat bisa dipakai oleh siapa saja, itu baju apa? Kemeja kotak-kotak jawabannya. Langsung begitu dikasih kemeja kotak-kotak, disuruh ke pasar, ayo cari kemeja kotak-kotak buat saya sama Pak Ahok. Kemeja kotak-kotak andalan Jokowi pun sempat menjadi tren di kalangan masyarakat. Kemeja ini pula yang dipilih Jokowi dalam ajang pemilihan presiden Juli lalu. Penampilan berbeda mulai ditunjukkan Jokowi dalam acara debat calon presiden dan wakil presiden perdana. Saat itu Jokowi tampil mengenakan setelan jas. Itu untuk menunjukkan bahwa bukan berarti namanya Jokowi hanya identik dengan kemeja kotak-kotak loh. Pakai jas juga pantas gitu, dan malah digunakan untuk berkelakar waktu itu oleh Pak Jokowi gitu. Ya saya pakai jas bisa ganteng juga loh. Setelah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Jokowi akan tetap berpenampilan sederhana. Harga pakaian yang dibelinya juga relatif terjangkau. Saya merasa transformasi atau perubahan-perubahan yang terjadi itu masih baik ya dalam konteks dia tidak meninggalkan sifat-sifat ya yang selama ini ada di pikiran orang. Jujur, itu yang paling bersih. Percuma baju Anda ganti atau baju Anda tetap sederhana padahal Anda dianggap tidak jujur atau tidak bersih. Kan baju sederhana, baju putih dulu melambangkan kebersihan. Jadi selama dia tiba-tiba juga dinyatakan oleh KPK bersih rekeningnya, oke, itu kan berarti cocok dia. Jokowi bahkan berencana mempertahankan gaya kemeja putihnya. Perancang busana Barli Asmara pun telah menyiapkan busana bagi sang presiden terpilih. Pesannya beliau juga memang yang penting bahan tersebut jangan terlalu kelihatan murah, satu. Yang kedua, bahan tersebut juga enak dipakai gitu, maksudnya untuk secara absorbnya untuk dia bisa tahan untuk cuacanya juga oke gitu, apalagi untuk dia kunjungan ke rakyat-rakyat. Sosok Jokowi yang sederhana mampu menarik simpati masyarakat. Sikap bersahajanya mampu mengantarkan Joko Widodo ke kursi pimpinan negeri ini. Masyarakat Indonesia kini menanti aksi nyata Joko Widodo membangun negeri untuk 5 tahun berikutnya. Bambang Rahmanto, Reza Hardiansyah melaporkan untuk NET.